Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Aulia Putri Lailiana dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 208 820 1002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 8. Materi pembelajaran yang pertama adalah teks eksposisi, yang kedua ulasan karya, yang ketiga bahasa persuasif. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Gagasan disebut juga ide yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Contoh, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Pola-pola pengembangan teks eksposisi. Ada 4 pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama adalah pola umum khusus. Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola khusus umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya, pola ilustrasi. Ilustrasi berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Yang terakhir, pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, dapat melakukan suatu perbandingan menggunakan benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan atau kesamaannya. Gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Gagasan umum, gagasan utama, atau ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan umum dijabarkan oleh lebih dari satu gagasan khusus. Contoh, sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 60 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki struktur dan kaidah kebahasaan tertentu. Struktur meliputi tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Tesis yaitu berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas atau tesis yang dikemukakan sebelumnya, bersifat menguatkan fakta yang ada di dalam teks. Penegasan ulang sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini disebut penutup atau kesimpulan.
Kaidah kebahasaan teks eksposisi menggunakan kata-kata teknis yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya seperti hutan lindung, hutan alam, sektor kehutanan, dan lain sebagainya. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibat, dan oleh karena itu. Menggunakan kata-kata kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, dan sebagainya. Menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data. Menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, perlu, harus, dan lain-lain. Langkah-langkah penyajian. Adapun langkah penyajian, yang pertama, menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Kedua, membahas berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu. Yang keempat, menyusun kerangka karangan struktur teks eksposisi. Yang kelima, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Materi yang kedua adalah ulasan karya. Ulasan karya adalah yang berisikan informasi tentang kritik, tujuan, atau saran sebuah karya. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Objek tanggapan kritis dapat berupa novel atau cerpen, film atau drama, lukisan, buku, ataupun ilmu pengetahuan. Ciri-ciri teks ulasan. Memakai kata hubung atau konjungsi penerangan, seperti yaitu, yakni, dan jika. Memakai kata konjungsi temporal, seperti selanjutnya, sejak, semenjak, dan pada akhirnya. Memakai kata konjungsi pemicu, seperti karena dan sebab. Memakai kalimat pengakuan berbentuk referensi atau anjuran di bagian akhir teks. Umumnya diikuti dengan kata harus, seharusnya, sebaiknya, dan jangan. Memakai kalimat karakter sikap seperti halus, antagonis, protagonis, nakal, panutan, eksotis, dan lain-lain. Memakai kata benda yang merujuk pada manusia, binatang, atau benda-benda lain, dan ide atau pemahaman. Struktur teks ulasan. Ada identitas karya yang meliputi judul pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Selanjutnya, orientasi dalam paragraf pertama, yakni dengan menjelaskan keberadaan sebagai novel yang mendapatkan penghargaan sekaligus mendapatkan perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. Sinopsis berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Analisis berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Evaluasi berupa pemaparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerangan seperti bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya.
Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebab seperti karena, sebab. Yang keempat, menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada akhir teks, seperti jangan, hendaknya, harus. Langkah-langkah penyusunan. Dalam teks ulasan terdapat langkah-langkah penyusunan. Yang pertama, mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas, meliputi judul, penulis, nama penerbit, tahun terbit, termasuk ketebalan. Kedua, hal-hal menarik atau penting dari isi buku. Langkah ketiga, menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku. 4. Merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan buku itu secara keseluruhan. Langkah yang terakhir, membuat saran-saran untuk pembaca. Buatlah saran untuk calon pembaca, seperti bacalah buku ini saat di pagi hari. Materi yang ketiga, teks persuasif. Teks persuasif adalah teks yang bersifat ajakan, dihadirkan khusus untuk mengajak para pembaca untuk melakukan suatu hal. Teks persuasif ini mirip seperti copywriting dalam teks iklan. Teks ini banyak dipakai di iklan-iklan untuk menarik calon konsumen. Ajakan dalam teks persuasif. Apa itu ajakan? Ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak undangan. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan, dan sebagainya untuk melakukan sesuatu. Simpulan isi teks persuasif. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks. Isi teks persuasif berkenaan dengan ajakan, kesimpulan tersebut tidak jauh dari jawaban atau pertanyaan. Seperti mengajak apa teks persuasif itu? Struktur teks persuasif meliputi pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Pengenalan isu yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah. Rangkaian argumen yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara, dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuatkan argumen. Pernyataan ajakan yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu. Kaidah kebahasaan teks eksposisi menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Menggunakan kata-kata perhubungan yang argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibat, oleh karena itu. Menggunakan kata-kata kerja mental, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata perujukan, seperti berdasarkan data. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.